Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Rifai, NPM 231751093. Saya akan menjelaskan tugas pengantar organisasi komputer, yaitu pada materi program and set instruksi. Set instruksi adalah kumpulan perintah atau operasi dasar yang dapat dieksekusi oleh unit pemroses atau prosesor komputer. Jadi set instruksi itu perintahnya yang dieksekusi oleh pemrosesnya. Set instruksi ini membentuk bahasa mesin yang dipahami oleh prosesor dan digunakan untuk menjalankan berbagai tugas, mulai dari operasi matematika sederhana hingga manipulasi data kompleks. Jadi set instruksi ini yang dimengerti oleh komputer yang sangat banyak sekali kegunaannya. Komponen penting set instruksi itu ada 5. Yang pertama yaitu instruksi dasar. Instruksi dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pemindahan data, dan logika. Logika itu ada AND, OR, dan NOT, merupakan bagian dari set instruksi dasar. Ini adalah operasi-operasi yang paling mendasar yang digunakan dalam pengolahan data. Yang kedua, komponen set instruksi yaitu instruksi kendali. Instruksi kendali ini mengatur alur eksekusi program, termasuk instruksi untuk percabangan seperti if else, goto, perulangan, ada loop, for, while, do while, dan instruksi yang mengatur eksekusi program secara umum seperti call untuk memanggil subrutin. Lalu yang selanjutnya nomor 3 ada instruksi akses memori. Instruksi ini digunakan untuk membaca dan menulis data ke memori. Ini termasuk instruksi untuk mengakses alamat memori tertentu, mengambil data dari memori, dan menyimpan data tersebut ke memori. Lalu selanjutnya ada instruksi pengendalian perangkat. Instruksi ini digunakan untuk berinteraksi dengan perangkat keras lainnya, seperti mengirim data melalui port komunikasi, mengontrol layar tampilan, membaca dari atau menulis ke perangkat penyimpanan, dan sebagainya. Jadi ini dari perangkat keras lainnya. Lalu yang terakhir ada instruksi khusus prosesor, seperti namanya itu khusus untuk prosesor. Dirancang untuk memanfaatkan kemampuan khusus dari prosesor tertentu, misalkan instruksi SIMD digunakan dalam proses paralel untuk mengolah banyak data secara bersamaan. Oke, ada sejarah set instruksi. Jadi set instruksi komputer dapat ditelusuri kembali ke awal perkembangan komputer modern pada abad ke-20. Sejak abad ke-20 ini terjadi perkembangan set instruksi yang sangat pesat. Yang pertama memulai dari mesin tabulating. Pada awal abad ke-20 itu 1900-an, komputer pertama terdiri dari mesin-mesin tabulating yang digunakan untuk menghitung dan memproses data dalam format kartu punch. Mesin-mesin ini menggunakan set instruksi yang sangat terbatas dan khusus untuk melakukan operasi hitung sederhana. Jadi digunakan untuk hitungan sederhana. Yang selanjutnya itu ada ENIAC. Itu pada tahun 1940-an. Lahir mesin ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer, yang dianggap sebagai komputer elektronik pertama di dunia yang dapat diprogram. Menggunakan 3000 saklar dan 18.000 tabung vakum, serta punya set instruksi yang memungkinkan penggunaan pengkodean biner untuk program-programnya. Nah, di sini sudah mulai ada pengkodean dan cukup
banyak, ada 3.000 saklar dan 18.000 tabung vakum. Lalu yang selanjutnya ini mulai pengembangan dari ENIAC, yaitu UNIVAC 1 yang dikembangkan pada tahun 1950-an oleh Remington Rand. Salah satu komputer pertama yang digunakan secara komersial, jadi ini udah dijual. UNIVAC 1 memiliki set instruksi yang lebih maju dan mampu menjalankan berbagai jenis program, termasuk perhitungan ilmiah dan aplikasi bisnis. Ada kelebihan dan kekurangan set instruksi. Pertama, kelebihan dulu. Yang pertama yaitu dari kelebihan set instruksi adalah fleksibilitas pasti. Ya, set instruksi ini luas dan beragam, memungkinkan komputer menjalankan berbagai jenis program dan tugas, dari perhitungan matematika dasar hingga pemrosesan data dan data kompleks. Yang selanjutnya ada optimasi kinerja. Pasti dari kinerja menggunakan set instruksi pasti dapat dioptimalkan dengan baik. Dengan set instruksi yang dioptimalkan, komputer dapat melakukan operasi dengan cepat dan efisien, mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti CPU, memori, dan perangkat keras lainnya. Oke, yang selanjutnya kelebihannya yaitu kemampuan paralel. Set instruksi modern ini mengandung instruksi vektor dan SIMD, memungkinkan komputer untuk melakukan operasi banyak data secara bersamaan, meningkatkan kinerja paralel dalam pemrosesan data. Jadi dengan set instruksi ini sangat berguna untuk pekerjaan yang harus dilakukan dengan banyak data. Selain kelebihan, ada kekurangan dari set instruksi, yaitu yang pertama ada kompleksitas. Set instruksi yang terlalu kompleks dapat membuat pengembangan perangkat lunak ini lebih sulit dan perlu penggunaan memori yang lebih besar untuk menyimpan kode instruksi. Jadi semakin besar kode instruksi yang diperlukan, maka semakin besar pula penggunaan memori yang harus digunakan. Selanjutnya kekurangannya yaitu overhead eksekusi. Instruksi yang kompleks atau redundan dapat menyebabkan overhead eksekusi. Ini dapat mengurangi kinerja secara keseluruhan dan mengonsumsi sumber daya tambahan. Jadi set instruksi yang terlalu overhead ya pasti semakin berkembangnya zaman pasti juga semakin over eksekusinya. Maka ini dapat mengurangi kinerja. Lalu yang selanjutnya ada kekurangannya yaitu keterbatasan kemampuan paralel. Jadi yang kelebihannya ada kemampuan paralel, tapi tentu aja paralel itu ada keterbatasannya kemampuannya. Meskipun instruksi vektor dan SIMD meningkatkan kinerja paralel, beberapa operasi tetap terbatas oleh keterbatasan arsitektur dan desain prosesor. Lalu ada alasan set instruksi pada komputer. Mengapa sih kok set instruksi itu ada pada komputer? Set instruksi sangat penting dalam komputer karena merupakan fondasi operasi komputasi yang efektif. Alasan utama set instruksi penting pada komputer yang pertama yaitu bahasa mesinnya. Jadi mesinnya itu bahasanya menggunakan set instruksi. Yang kedua, eksekusi operasi dasar. Jadi set instruksi ini ada eksekusi operasi dasarnya. Yang ketiga ada kontrol aliran program. Selanjutnya ada akses memori. Kelima ada instruksi dengan perangkat keras. Keenam ada pemrosesan paralel. Dan terakhir yang ketujuh yaitu kemampuan khusus prosesor. Lalu kesimpulannya, set instruksi adalah kumpulan perintah atau operasi dasar yang menjadi bahasa mesin yang dipahami oleh prosesor komputer. Itu set instruksi. Tanpa set instruksi, komputer tidak dapat menjalankan program atau melakukan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Set instruksi memungkinkan komputer untuk melakukan berbagai operasi, termasuk operasi matematika, logika, kendali alur program, akses memori, interaksi dengan perangkat keras, dan kemampuan khusus prosesor. Ini membentuk dasar dari kemampuan komputer untuk memproses data, menjalankan program, dan berinteraksi dengan pengguna serta lingkungan perangkat kerasnya. Oke, itu saja materi dari program dan set instruksi. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.